wabarakatuh. Kami yang beranggotakan saya sendiri Franciscus, lalu teman saya Atika Dewi Yolanda dan Agnes Irwanti. di sini kami akan menjelaskan sebuah prosedur penguitan piutang di sebuah toko pakaian. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur penguitan piutang di sebuah perusahaan. Nah, dalam setiap transaksi penjualan yang terjadi di sebuah perusahaan, pastinya nanti terdapat pencatatan atas penjualan tersebut, baik secara tunai maupun secara kredit. Audit di sini berperan untuk mengecek apakah pencatatan piutang tersebut sudah benar dan telah cocok antara saldo piutang pihak klien dan saldo hutang sang customer. Nah, jika terjadi ketidaksesuaian atau selisih antara saldo tersebut, di sini kita bisa periksa atau mencari di manakah terdapat atau di manakah letak selisih tersebut. Nah, tujuan pemeriksaan saldo piutang di sebuah perusahaan ini sendiri yaitu yang pertama memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi dengan piutang usaha. Kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dineraca. Lalu, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha di neraca. Yang keempat, membuktikan hak dan kepemilikan klien atas piutang usaha di neraca. Kelima, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha dalam neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang di neraca. Baiklah teman-teman, di next video berikut ini, di sini akan terjadi sebuah wawancara antara auditor dan klien. Dan auditor di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan umum, yaitu pertanyaan 5W1H. Di sini bisa kami munculkan. Nah, di sini beberapa contoh pertanyaan 5W1H. Dan auditor akan menanyakan tentang profil dari bisnis atau usaha yang sedang mereka jalankan ini. Dan dalam penyajian piutang, di sini auditor akan menanyai beberapa pertanyaan yang lebih mendalam. Untuk pertanyaan pembuka dalam penyajian piutang, contoh pertanyaan yang akan dilontarkan oleh auditor adalah, bisa dijelaskan bagaimana proses piutang di usaha atau bisnis yang sedang Ibu laksanakan atau yang sedang Ibu jalankan. Dan di sini klien akan menjelaskan tentang proses tersebut. Lalu nanti akan ada pertanyaan hipotetikal dan akan ada pertanyaan mendalami. Seperti ini contohnya. Bisa dilihat contoh pertanyaan yang akan muncul. Nah, di sini klien harus menjelaskan secara detail tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh auditor. Baiklah teman-teman, di next video ini di sini akan terjadi sebuah pemeriksaan piutang. Di sini auditor akan memeriksa segala yang dibutuhkan oleh auditor, dan dalam pemeriksaan piutang ini auditor akan melakukan sebuah prosedur. Yang pertama, prosedur yang harus dilakukan yaitu memeriksa saldo akhir antara buku besar dan neraca saldo akhir piutang usaha. Apakah terdapat selisih atau telah cocok. Terus yang kedua, memeriksa bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Di sini auditor akan memeriksa segala bukti-bukti pendukung yang berkaitan dengan transaksi-transaksi piutang. Apakah setelah lengkap atau mereka hanya mencatat tanpa ada bukti pendukungnya. Lalu yang ketiga, memeriksa apakah penutupan kas piutang ini telah diperiksa dan semua bukti penjualan secara kredit dan penerimaan atas pelunasan piutang telah dibukukan. Di sini auditor akan mengecek. Lalu yang keempat, pihak klien atau pihak auditor akan mengirimkan surat konfirmasi piutang usaha kepada
customer si klien. Apakah telah sama antara saldo mereka dengan saldo si customer? Jika terdapat selisih, di sini akan dicari tahu di mana letak selisih tersebut. Lalu di akhir, auditor akan memberikan sebuah kesimpulan atau sebuah komentar dari hasil pemeriksaan yang telah diketahui atau yang telah diperiksa oleh partner, serta memberikan saran terbaik kepada manajemen perusahaan tersebut. Baiklah teman-teman, di sini kami memberikan salah satu contoh surat konfirmasi piutang. Bisa dilihat. Di sini yang tentunya di atasnya itu kepada toko customer. Nah, di sini setelah kita memberikan sebuah surat konfirmasi, akan ada jawaban konfirmasi tersebut dari si customer. Apakah telah sama atau terdapat selisih? Nah, dari jawaban si customer atau jawaban konfirmasi dari customer, ternyata di sini terdapat ketidaksesuaian atau tidak cocok, selisih. Untuk penyelesaian atas selisih tersebut, setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan menerima konfirmasi piutang dari si customer, ternyata terdapat selisih yang terjadi. Dan setelah dicari tahu, selisih ini terjadi karena pihak customer dalam proses pencatatan pengakuan hutang mereka mengakui hutang. Karena di kita penjualan secara kredit, mereka pembelian secara kredit. Di pengakuan hutang mereka menggunakan accrual basis. Accrual basis ini yaitu pencatatan yang dilakukan saat kas itu keluar, bukan pada saat transaksi itu terjadi. Maka oleh karena itu, yang seharusnya di kita itu diakui di tanggal 25 Juli pada saat transaksi tersebut, mereka mencatatnya itu pada tanggal 3 Agustus 2020 saat mereka melakukan pembayaran atas pembelian kredit mereka. Di situ mereka mencatat, dan di sini ternyata terdapat selisihnya. Nah, di sini kita telah mengetahui selisih tersebut terjadi karena apa. Nah, solusinya di sini untuk kedepannya, saat terjadi transaksi penjualan secara kredit, si klien harus memberi notes atau ditandai atau diberi pengingat atas transaksi tersebut, agar saat pencocokan ini kita bisa mengetahuinya letak selisihnya di mana. Bahwa di kita mencatatnya secara cash basic dan di mereka mengakuinya secara catatan accrual basis. Baiklah teman-teman, terima kasih telah melihat, mendengarkan, dan memahami hasil dari penjelasan kami mengenai prosedur pengajuan piutang. Dan di sini semua yang telah kami sajikan, telah kami ilustrasikan, atau telah kami katakan bisa jadi sama ataupun berbeda saat kasus nyata itu terjadi. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan atau salah penyampaian dari kami mohon minta maaf. Terima kasih atas